Perkenalkan, nama saya Sofi Wulandari dari Prodi PGSD dengan nomor NIM 122002050. Universitas Salim Sanusi PUI Bandung. Di sini saya akan melaksanakan tugas pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi. Nah, sekarang kita akan langsung lanjut ke materi ya. Mitigasi tanah longsor. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah perpindahan material atau adanya bidang retakan pada batuan yang menyebabkan air masuk sehingga batuan dan tanah pun mudah bergerak. Nah, yang kedua yaitu penyebab tanah longsor. Di sini ada 2 poin penyebab terjadinya tanah longsor. Yang pertama yaitu faktor alam. Di antaranya yaitu ada kemiringan tanah, gempa bumi, letusan gunung berapi, lereng curam, dan hujan yang sering. Poin yang kedua yaitu faktor manusia. Di antara kegiatannya yaitu ada pertambangan, penebangan hutan secara liar, budidaya ikan di atas lereng gunung, membangun di atas perbukitan, dan sistem perairan yang tidak baik. Nah, teman-teman, ada pun hal yang harus kita ketahui tentang tanah longsor. Di antaranya ada tanda-tanda tanah longsor. Yang pertama ada tanah yang retak membentuk lingkaran dan semakin lebar. Dan yang kedua ada runtuhnya bagian-bagian tanah dalam jumlah yang besar. Poin yang ketiga yaitu kejadian longsor di suatu tempat beresiko menyebar di kawasan yang luas lainnya. Adapun akibat tanah longsor diantaranya yang pertama ada rumah tertimbun tanah, korban jiwa sulit ditemukan akibat tertimbunnya tanah, fasilitas umum tertimbun longsor, dan binatang dan tanaman banyak yang mati akibat tertimbun tanah. Nah, sekarang bagaimana sih penanggulangan tanah longsor? Di sini ada 3 poin. Di antaranya yang pertama yaitu tahap awal, yang kedua ada tahap bencana, dan yang ketiga ada tahap pasca bencana. Nah, di sini ada pun hal-hal yang perlu kita perhatikan. Oke, lihat ya, yang pertama ada tahap awal. Tahap awal diidentifikasi daerah rawan bencana. Ada pemberian informasi pencegahan tanah longsor, menghindari pembangunan kolam dan sawah di tempat yang rawan bencana. Poin selanjutnya yaitu tahap bencana. Tahap bencana mengarahkan korban, pencegahan penularan penyakit, pendirian pos-pos kesehatan, dapur umum, dan tempat konsultasi. Nah, poin yang ketiga yaitu tahap pasca bencana. Di antaranya yaitu memperbaiki sarana prasarana, memfungsikan kembali hutan melindungi, dan menormalkan area menjadi layak huni, dan sebagainya. Pencegahan. Ada beberapa poin dalam pencegahan tanah longsor. Di antaranya yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan pegunungan, misalnya dengan membuat terasering, penghijauan bukit, dan menjaga saluran perairan. Yang kedua yaitu berkonsultasi pada orang yang paham sebelum membangun pemukiman. Yang ketiga yaitu masyarakat harus sadar untuk tidak membangun rumah secara sembarangan di perbukitan. Pembangunan rumah akan menyebabkan bukit kelebihan beban. Yang keempat yaitu pemberhentian terhadap penangkapan penambangan secara liar di kaki bukit. Penambangan akan berakibat fatal bagi masyarakat umum. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bacakan tadi yaitu mitigasi tanah longsor adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak atau resiko yang disebabkan tanah longsor terhadap masyarakat yang berada dan atau tinggal di kawasan rawan longsor. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.